Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Solih-solihah, hebat, cerdas, luar biasa yang Ustazah Ani sayangi. Bagaimana saya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah sayangku. Alhamdulillah. Atas nikmat karunia Allah SWT pada kita semuanya. Hari ini Allah izinkan kita bersama-sama bisa berjumpa kembali bersama Gani dalam kondisi sehat walafiat, penuh semangat, tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sayangku, marilah acara ini kita buka dengan baca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sayangku. Untuk lebih berkahnya, Nak, yuk kita doa dulu. Silakan, Ustazah, tolong Salihah cantik Ataya. Silakan, Nak, dibuka doanya, Nak, sayang. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Salihah cantik Ataya. Subhanallah. Sayangku. Sayangku luar biasa. Halo, halo, halo Salihah. Halo. Halo, halo, halo Salihah. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustazah baik saja, sehat walafiat. Karena Allah SWT memberikan kesehatan pada kita semuanya. Oke, sayangku. Nah, sayangku, siapa yang sudah latihan pekan kemarin ya, sudah latihan sholat lail lagi ya? Ada yang sudah latihan sholat lail? Halo. Siapa yang sudah mencoba latihan sholat lail? Silakan angkat tangan, silakan angkat tangan. Subhanallah, Salihah Mas. Subhanallah. Masya Allah, Salihah hebat, luar biasa. Siapa yang sudah latihan lagi? Subhanallah, subhanallah. Zamzami luar biasa, subhanallah. Siapa yang sudah latihan salat lail? Subhanallah. Sayangku, karena ini sudah bulan Sya'ban, Nak. Lah, bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan, Nak. Subhanallah. Kan pada bulan Ramadan, bagaimana kita perbanyak salat lail kita? Iya kan? Oke. Jadi, subhanallah, luar biasa. Siapa yang sudah berterima kasih kepada ayah bundanya?
Siapa yang hari ini sudah berterima kasih sama ayah bundanya? Siapa nak? Saya. Subhanallah. Salihah cantik. Ataya, siapa lagi nak? Saya Ud. Subhanallah, Fawas luar biasa. Masya Allah. Pasti semuanya sudah berterima kasih sama ayah bundanya. Oke, nah hari ini kita mau belajar apa ya nak ya? Kita mau belajar apa nak ya? Bentar nak. Oke, sayangku. Sayangku. Subhanallah. Nah. Halo. Semuanya dengar ada? Halo. Alhamdulillah. Sayangku, hari ini kita belajar apa nak ya? Komunikasi. Perkembangan teknologi. Oke. Hari ini kita belajar masih tema 7 perkembangan teknologi kelas 3 SD. Kita belajar tentang teknologi komunikasi. Nak, sayangku, apa itu komunikasi, nak? Siapa yang tahu ya komunikasi itu apa? Halo? Apa itu nak komunikasi? Ngomong. Ngomong. Oke. Apalagi nak? Betul ngomong. Itu komunikasi. Apalagi? Komunikasi. Halo, ngomong. Kita berbicara. Berdua. Bertiga. Kita ngomong secara langsung. Ini adalah komunikasi. Nak. Apa nak sayangku? Informasi. Oh, informasi. Subhanallah. Oke, iya informasi. Berbicara langsung. Nah, sayangku. Oke, berbicara langsung. Kemudian, menggunakan apa, nak? Melalui alat. Melalui alat. Subhanallah. Kemudian, apalagi, nak? Melalui surat. Melalui surat. Subhanallah. Solihah. Anak hebat, cerdas yang luar biasa. Alhamdulillah, nak. Kita itu adalah manusia, adalah makhluk sosial. Apa itu nak makhluk sosial, sayangku? Dia bisa hidup sendiri, membutuhkan makhluk sosial. Pengen. Apa sayangku? Apa itu makhluk sosial, nak? Tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan Halo, orang lain. dengar Ustazah Solihah. Ada yang membutuhkan orang lain. Membutuhkan bantuan orang lain. Oh iya, subhanallah. Iya, nak. Manusia adalah makhluk sosial. Selalu membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Selalu membutuhkan orang lain. Itu adalah makhluk sosial. Sayangku, paham Solihah? Oke. Ini makhluk sosial. Alhamdulillah Solihah. Komunikasi. Maka pada saat manusia itu adalah karena manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain, maka butuh interaksi atau butuh berhubungan, ya, butuh berinteraksi atau berhubungan ya dengan orang lain. Caranya yaitu dengan cara berbicara secara langsung melalui alat. Halo, sayang. Halo. Lah, kemudian melalui alat dan kemudian ada yang melalui surat. Ada 3 cara untuk berkomunikasi. Pertama apa sayangku? Bicara langsung. Kedua, melalui alat. Menggunakan alat. Ketiga, melalui surat. Melalui surat. Ini adalah Melalui cara surat. manusia untuk berhubungan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Oke, lah. Jadi apa sih yang namanya komunikasi itu? Jadi sayang, komunikasi adalah menyampaikan informasi. Apa Solihah?
Komunikasi Menyampaikan informasi. menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi. Oke, intinya adalah komunikasi adalah menyampaikan informasi melalui berbicara langsung. Kedua, melalui alat. Ketiga, melalui surat. Paham, Solih-Solihah? Paham. Oke, kita lanjutkan, Nak. Lah, komunikasi ya secara ini tadi kan secara apa itu komunikasi adalah menyampaikan informasi langsung. Nah, di sini secara sudah detailkan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan informasi baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Paham, Solih-Solihah? Paham. Proses menyampaikan informasi baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak, ya, dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Solih-Solihah, subhanallah. Sayang. Nah, wah. Allah telah mengajarkan kepada kita dengan kisahnya, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, sayangku, bahwa komunikasi ya sejak dulu ya dalam Al-Quran Allah telah menceritakan, menjelaskan kepada kita, yaitu pada surat apa, Solih-Solihah? An-Naml ayat An-Naml ayat 30, sayangku. Surat ke-27 ayat 30. Ini adalah bagaimana, sayangku. Ini kira-kira kisahnya siapa, Solih-Solihah? Siapa yang tahu? Kisahnya siapa, Nak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dalam surat An-Naml ayat 30, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhanallah, sayangku. Ini adalah bagaimana komunikasi zaman dahulu Nabi Sulaiman kepada siapa, Nak? Ini diberikan kepada siapa, Nak? Ratu Bilqis ya, yang menyembah matahari, tidak menyembah pada Allah. Maka bagaimana Nabi Sulaiman melalui burung apa, Nak, sayangku? Burung hudhud, melalui burung hudhud menulis sebuah surat, kemudian burung hudhud ya menyampaikan informasi bagaimana informasi bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat tentang isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu, Nak. Jadi Nabi Sulaiman mengabarkan bahwa ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Paham, Solih-Solihah? Ini adalah komunikasi dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman. Solih-Solihah? Paham, Solih-Solihah? Oke, Ustaz lanjutkan lagi. Bagaimana komunikasi? Teknologi komunikasi bagaimana ya ceritanya? Oke, sayang, bagaimana kita harus teknologi komunikasi. Tadi aja bagaimana komunikasi antara Nabi Sulaiman untuk mengabarkan, menginformasikan kepada Ratu Bilqis ya agar menyembah kepada Allah lewat surat yang dikirimkan oleh burung hudhud. Subhanallah. Solih-Solihah, dalam perkembangan zaman yang luar biasa, alhamdulillah, Solih-Solihah, hari ini kita semuanya ya
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman yang modern ini, Nak. Dengan teknologi yang luar biasa tentang komunikasi. Sorry. Apa isu teknologi komunikasi, Nak? Apa, Nak? Teknologi komunikasi? Halo? Proses perkembangan teknologi yang semakin maju untuk lebih mudah menyampaikan informasi baik berupa lisan maupun tulisan dengan canggih, ya, kecanggihan intelektual atau ilmu pengetahuan. Jadi, kalau teknologi komunikasi itu adalah proses perkembangan, ya, teknologi yang semakin maju, ya, untuk lebih memudahkan menyampaikan informasi melalui tulis atau lisan dengan kecanggihan intelektual dan ilmu pengetahuan. Paham, Soli ya? Paham? Ya. Oke. Jadi kemajuan teknologi untuk lebih cepat menyampaikan informasi dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Lah, sayangku, Solihah, teknologi komunikasi itu, sayangku, karena kita maka menghasilkan alat komunikasi. Nah, kalau kita hanya ngomong dengan lesan berdua, itu sangat terbatas, sayangku. Maka teknologi komunikasi ini menghasilkan alat komunikasi yang luar biasa. Kalau dulu cuma dari botol itu ya, halo dari itu, coba Soli ya, buat apa alat telepon dari apa itu, dari kaleng bekas, coba bisa untuk main-main bersama teman-teman atau keluarga di rumah. Oke, sayang. Menghasilkan alat komunikasi. Nah, menghasilkan alat komunikasi itu ada yang tradisional. Apa yang tradisional, Nak? Oke. Yang tradisional yaitu 1, menggunakan asap. 2, kentongan atau lonceng. 3, daun lontar. 4, burung dara atau merpati. Dan 5, dengan surat. Dengan surat. Oke, Soli ya. Oke, berikutnya, Nak. Oke. Bentar, ini ada yang masuk, Nak, ya. Mohon maaf, bentar. Oke, udah. Berikutnya, Nak. Berikutnya yang modern. Apa yang modern itu, Nak? Nah, yang modern itu 1, telegram. 2, telepon. 3, radio. 4, faksimiles. 5, koran. 6, televisi. 7, internet. 8, laptop. 9, handphone. Yuk, satu persatu kita bahas bersama-sama. Oke, sayangku. Yang pertama adalah tradisional, yaitu asap. Loh, kok bisa asap digunakan? Nah, ini, Nak. Ini asap, sayangku. Ini asap, Nak. Dulu, pada zaman dahulu, suku di India itu menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan, Nak. Jadi gini, asap itu diginikan, Nak, dikasih kain dulu, Nak. Ya. Kemudian nanti berapa kebulan itu apa tandanya? Karena mereka sudah mempunyai sandi masing-masing. Kalau kebulannya berapa kali itu apa maksudnya? Itu mereka sudah memiliki sandi masing-masing. Oke, paham, sayangku? Oke. Itu ya, sayangku. Oke. Kita lanjutkan lagi yang tradisional. Ini adalah apa, sayangku? Kentongan atau lonceng. Pada zaman dahulu, masyarakat di Indonesia menggunakan kentongan atau lonceng sebagai tanda adanya pesan situasi berbahaya. No. Ada banjir, ada maling. Dulu gitu, Nak. Belum ada apa-apa, belum ada komunikasi yang lainnya, cuma kentongan aja yang digunakan. Oke, Nak. Dulu belum ada speaker, Nak. Kalau ada kentongan yang besar atau bedok itu, Nak, ya, juga itu sebagai tanda waktu sholat.
belum ada speaker, ya, adanya belum ada speaker yang besar, maka beduk itu digunakan sebagai tanda bahwa waktu adzan atau waktu sholat sudah tiba. Ayo silakan, waktu sholat sudah tiba, sudah duhur nih, sudah maghrib, sudah isya, itu pakai beduk zaman dulu, nak. Paham, Solihah? Paham, Oke, jadi selain kentongan, lonceng, beduk itu untuk sebagai tanda waktu sholat. Kalau kentongan sama lonceng itu untuk apa? Untuk berbahaya. Oke, sayangku. Kita lanjutkan, sayangku. Nah, kemudian daun lontar. Daun lontar itu seperti ini, nak. Daun lontar itu pada zaman dahulu masyarakat di Indonesia menggunakan daun lontar sebagai pesan jarak jauh. Yaitu ditulis, nak. Ya, itu ditulis. Nah, itu daun lontar itu seperti itu, nah, kalau bulan puasa biasanya ada siwalan, nah, itu ya, itu daun siwalan ya, daun siwalan, ya, itu seperti kelapa tapi kecil-kecil, nah, kecil kelapa tapi kecil gitu. Lah, itu kalau apa anunya manis sekali airnya. Nah, ini adalah daun lontar. Oke, sudah lanjutkan, nak ya. Oke, berikutnya yaitu burung merpati, sayangku. Pada zaman dahulu, burung merpati digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh. Nah, zamannya Nabi Sulaiman aja berhudhud. Lama sekali kan zamannya Nabi Sulaiman. Ya, ini burung merpati ya, burung merpati dikasih itu ya untuk menyampaikan pesan, ya. Nanti diterbangkan, nak. Nanti nyampe sana, nanti kembali lagi. Subhanallah. Itu ya. Berikutnya adalah surat. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas itu sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha itu sudah ada kertas, nak. Ya, sudah ada kertas untuk menulis surat. Subhanallah, luar biasa. Oke. Ya, sayangku lah. Sekarang yang modern, nak. Yang modern yang pertama adalah telegram. Telegram, ya. Nah, sayangku, alat komunikasi telegraf ini surat menyurat menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Lah, sayangku, telegraf alat ini ditemukan oleh seorang Amerika namanya Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertama dikirim pada tanggal 6 Januari 1838. Itu zaman dulu telegraf. Oke. Bisa kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya. Ini modern. Pertama yaitu dengan telegraf. Berikutnya adalah dengan telepon. Nah, alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Halo. Zaman dulu bentuknya sangat sederhana seperti ini, nak. Halo, seperti telepon itu ya. Itu paling sederhana. Ya, telepon ini ditemukan sekitar tahun 1876. Hai, kamu siapa? Oleh Alexander Graham Bell. Oh, Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak tanggal 16 Oktober 1882. Oke. Paham, bisa lihat? Ustaz lanjutkan? Oke, Ustaz lanjutkan. Yang ketiga yaitu apa? Yaitu radio. Alat komunikasi ini berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi bukan gelombang, diputar-putar sampai gelombangnya berapa, gitu ya. Siapa sudah pernah dengar radio? Pernah.
Alhamdulillah, masih ada ya nak ya. Oke, Salihah. Lah, tahun 1896 seorang ilmuwan Italia ya, bentar ada yang masuk. Ya. Guglielmo Marconi mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel ya. Telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuls ya. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal menggunakan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya sinyal yang dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil, kurang dari 10 mil. Namun pada tahun 1897 ya, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan baru yang dapat mengirimkan sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Ini adalah radio. Oke, Ustazah lanjutkan lagi, nak. Oke, berikutnya adalah fleximail. Fleximail itu adalah alat komunikasi. Ini digunakan untuk menerima dan mengirimkan informasi berupa telefoto, baik tulisan maupun foto, ke mesin fleximail lainnya. Kalau zaman dulu ya belum ada mail ya, fleximail. Menggunakan fleximail itu mengirimkan pesan gambar, nak. Ya. Tulisan atau foto ya, nak ya. Jadi ini adalah dari pesan ini ya, nak ya. Nulis surat ini seperti ini. Kemudian dikirimkan lewat fleximail ini. Nanti fleximail ini diterima oleh fleximail yang lainnya, gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya, apa ini, nak? Koran. Nah, alat komunikasi ini tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Koran. Alhamdulillah sekarang masih ada korannya. Oke. Ustazah lanjutkan lagi, nak. Lah, apa ini, nak? Salihah? Televisi. Nah, ini Ustazah carikan model-model televisi dari tahun 1930-an sampai sekarang 2010 sekarang ya, sampai sekarang, nah ya. Nah, saya Salihah. Alat komunikasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Maksudnya massal, jadi yang melihat banyak, nah informasinya televisinya satu bisa dilihat untuk satu kampung. Kalau zaman dulu itu yang memulai televisi itu dari satu desa itu kadang-kadang dua orang atau 3 orang gitu, nah dalam satu desa itu yang melihat itu satu RT. Nah, kalau sekarang di setiap rumah semuanya pada memiliki apa? Televisi. Ya. Jadi menginformasikan secara cepat dan massal. Oke, setelah lanjutkan lagi. Ya. Yang berikutnya adalah internet, sayangku. Internet itu adalah jaringan komputer yang terhubung secara global, memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Oke, seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ini zaman kita sekarang, nak. Ini dengan jaringan komputer yang terhubung secara global. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia, nak. Lewat apa? Banyak sekali ini, ya. Ada Facebook, YouTube, ya, Twitter, ya. Ada email, Gmail, Yahoo, ya, Instagram, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini adalah lewat jaringan internet. Kalau nggak ada internet nggak bisa. Seperti hari ini yang kita lakukan, sayangku. Subhanallah, ya. Allah memberikan kemudahan pada kita dengan jaringan internet ini, ya. Walaupun kondisi pandemi, ya,
kita berada di rumah kita masing-masing, tapi Allah mempermudah kita bisa belajar bersama lewat jaringan internet ini. Dengan kondisi seperti ini termasuk teknologi modern zaman sekarang. Paham Solihah? Paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, nah. Oke. Nah, berikutnya sayangku, yaitu laptop. Nah, laptop ini adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Seperti ini juga Ustadzah juga menggunakan perangkat laptop. Ustadzah membuat dulu materinya seperti ini, ya. Kemudian Ustadzah sampaikan kepada Solihah, ini adalah subhanallah, ya. Allah memudahkan kita, ya. Dengan adanya laptop, ya, kita bisa belajar bersama, ya. Ini nanti ya, setelah ini nanti ya, Solihah dari ini semuanya nanti semoga Allah memudahkan rekamannya ini, kemudian nanti Ustazah upload di YouTube. Ya. Jadi nanti yang lihat bisa seluruh dunia bisa melihat. Paham Solihah? Paham, Bu. Oke. Lagi. Lah, yang terakhir adalah handphone. Handphone ini sudah juga mulai sejak dahulu handphone yang besar, ya seperti ini ya. Lah, handphone ini adalah namanya handphone, digunakan dengan tangan sayangku ya, dipegang ya. Alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Kalau dulu teleponnya cuma satu di rumah, kalau sekarang di mana-mana kita pegang. Kita walaupun dimanapun kita berada, kalau ada yang ada yang nge-call ya, memanggil pasti kita tahu. Kalau ada yang kirim pesan WhatsApp, kita juga tahu. Ya. Lebih canggih lagi daripada telepon yang kemarin, telepon rumahan. Kalau dulu cuma suara aja, sekarang alhamdulillah dari teknologi yang ada ini, dari namanya persegi, ada yang bentuknya persegi, ada yang persegi panjang ya sayangku, kebanyakan persegi panjang sayangku ya. Nah itu dari situ ya kita bisa manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan, ya teknologi yang canggih ini sayangku. Tapi hati-hati Solihah. Bagaimana kecanggihan teknologi ini kita juga harus waspada sayangku. Bagaimana? Karena semuanya bisa kita akses, bisa kita lihat. Ya. Jadi harus berhati-hati sayangku. Solihah sayangku. Yang dilihat, yang kita cari informasi harus informasi yang baik. Informasi yang baik-baik. Karena apa Solihah? Walaupun nggak ada ayah bunda nggak ngerti, ya, tapi Allah Maha tahu, malaikat, roket dan mencatat kita. Ya. Kalau kita membuka jaringan internet kita, ya, lewat YouTube mungkin ya. Lah, lewat YouTube, maka Solihah harus pandai-pandai memilih yang baik-baik. Jaga mata kita, jaga hati kita, ya, untuk melihat hal-hal yang baik. Karena apa Solihah? Setan itu luar biasa menggoda manusia. Kalau kita membuka yang jelek-jelek, nanti dicatat sama siapa, Nak? Malaikat. Menjadi amal yang tidak baik. Siapa yang ingin amalnya dicatat sama Allah? Yang baik-baik. Karena gini sayangku,
sayangku, walaupun nggak ada yang tahu, nak, ya, Allah mengetahui. Allah itu CCTV. Kita itu, nak, kita itu enggak, sayangku. Kita itu sejak bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, kita itu membuat video loh, nak. Kita itu rekaman loh, nak, di dunia ini, nak. Nah, besok, sayangku, pada saat di semuanya sudah pada saat di padang mahsyar, nak, ya, video kita, lihat video kita masing-masing, ya, pada saat semuanya sudah nggak ada, ya, sudah kiamat, ya, manusia semua lihat video kita masing-masing. Nah, yang Salihah, nak, video kita, nak, kalau kita berbuat baik, wow, itu mau nambah amalan kita, ya, beratnya timbangan amalan kita. Lalu kita, ya, berbuat yang tidak baik-baik, ya, sayangku, mata kita itu juga kita, walaupun kita mengelak, ya, enggak, saya enggak melihat, tapi matanya ngomong sendiri besok. Enggak, aku saksinya, dia melihat yang enggak baik, kan gitu. Terus kemudian matanya juga, ya, ini saya bersaksinya, dia itu hebat loh, matanya selalu melihat yang baik-baik, yang baik-baik. Tangannya juga berbuat yang baik-baik. Mulutnya juga bicara baik-baik. Semuanya anggota tubuh kita itu sebagai saksi kelak di yaumil akhir. Menambah berat timbangan pahala kita, sayangku. Ingat pesan Ustadzah, nak, ya? Halo, Salihah. Ingat pesan Ustadzah, sayangku, ya? Berhati-hati melihat di teknologi modern ini, harus berhati-hati. Ya? Ingat sampai kapanpun. Ya, nak, ya? Walaupun ayah nggak tahu, bunda nggak tahu, Allah Maha tahu. Malaikat roket atid selalu mencatat amal perbuatan kita. Jadi kita harus membuka teknologi yang ini, ya, apalagi YouTube, sayangku, ya. YouTube itu luar biasa loh, nak. Kalau kita pandai-pandai mencari informasi